Halo Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Dr. Ivan. Kali ini saya akan membahas mengenai deteksi dini pada anak dengan gangguan spektrum autis untuk rentang usia 18 sampai 36 bulan. Indikator yang akan dibahas kali ini adalah apakah anak Anda senang bermain ciluk bak atau petak umpet. Fokus dari permainan ini yang ingin dilihat adalah minat interaksi ketika anak harus mencari keberadaan orang lain yang sedang bersembunyi dan minat meniru gerakan yang dicontohkan orang lain. Hal ini kurang dimiliki oleh anak dengan gangguan spektrum autis. Kemampuan anak mengikuti permainan ini berkembang secara bertahap. Pada permainan ciluk bak, awalnya mungkin anak akan terlihat bingung, kemudian mulai bisa tersenyum, bisa tertawa tanda menikmati permainan. Kemudian akan mulai bisa mengatakan sampai akhirnya di usia 12 bulan ke atas, anak sudah bisa mengikuti gerakan dari permainan ciluk bak. Ketika dibilang ciluk, maka harus menutup wajahnya dengan tangan dan membuka wajahnya ketika bilang ba. Kemampuan meniru gerakan dan minat interaksi inilah yang diharapkan bisa dilakukan oleh anak rentang usia ini. Lalu, kalau pada permainan petak umpet, anak juga tidak secara tiba-tiba mengerti aturan bermainnya. Mungkin pada awalnya anak akan menangis jika orang tua tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Namun semakin sering diajak bermain, lama-lama anak akan mengerti bahwa dalam permainan ini mereka harus mencari di mana orang tuanya bersembunyi. Setelah sudah semakin sering lagi, maka secara bergantian bisa anak yang bersembunyi. Minat terlibat dalam permainan dan mengerti aturan bermain sederhana ini diharapkan bisa dilakukan pada anak rentang usia ini. Nah, respon-respon seperti tadi lebih sulit ditemui pada anak dengan gangguan spektrum autis. Bisa saja respon yang muncul pada anak gangguan spektrum autis ketika diajak bermain hal seperti ini, anak cenderung abai, tidak merespon dan tetap melanjutkan apa yang sedang dilakukannya saat itu. Ketika diajak bermain ciluk bak, bisa saja anak hanya melihat namun tidak menunjukkan reaksi tertarik atau gembira seperti kebanyakan anak lain. Kalau posisi ciluk ditahan terlalu lama, anak juga tidak terlihat mencari dan menarik tangan orang tua untuk melihat wajahnya. Di mana pada anak tanpa gangguan spektrum autis biasanya jika terlalu lama dalam posisi ciluk, anak bisa menarik tangan yang menutupi wajah orang tuanya itu. Sama halnya ketika bermain petak umpet. Bisa saja anak tidak terlihat mencari walaupun orang tuanya sudah pergi terlalu lama. Akan tetapi bisa juga loh anak malah memunculkan respon panik, cemas, menangis ketika diajak bermain ini. Kenapa bisa seperti itu? Nah, sebenarnya permainan ini erat kaitannya dengan konsep objek permanence yang dikembangkan oleh salah satu tokoh psikologi Jean Piaget. Secara singkat, teori ini menjelaskan konsep bahwa objek yang tidak terlihat belum tentu hilang selamanya. Kemampuan memahami konsep objek permanence ini berkembang secara bertahap dan terjadi pada 2 tahun pertama kehidupan anak. Salah satu gejala utama pada anak gangguan spektrum autis adalah terlambatnya kemampuan memahami konsep objek permanence, atau anak sulit untuk bisa menggeneralisasi konsep ini pada hal yang berbeda. Bisa saja anak sudah mengerti pengaplikasian konsep objek permanence pada sebuah benda. Misalnya ketika mainan kesukaannya tidak ada di hadapannya. Anak tahu bahwa mainannya disimpan di tempat tertentu. Namun konsep ini tidak diaplikasikan kepada orang lain. Mereka bisa menganggap ketika orang tua tidak ada di hadapannya, maka orang tuanya menghilang dan tidak akan kembali. Padahal orang tuanya lagi di ruangan yang berbeda. Nah, jika anak belum mengembangkan konsep ini, maka bisa saja ketika diajak bermain ciluk bak atau petak umpet, mereka malah menangis,
panik, dan cemas karena ada ketakutan untuk berpisah atau yang kita kenal sebagai separation anxiety. Jika Bapak Ibu sudah sering mengajak anak bermain curug bak atau petak umpet, namun buah hati di rumah tetap terlihat tidak menunjukkan minat untuk bermain ini, atau anak malah terlihat panik, atau Bapak Ibu memiliki kecurigaan tertentu terhadap perkembangannya, ada baiknya untuk segera menghubungi ahlinya untuk berkonsultasi lebih lanjut. Kalau begitu, sekian dulu pembahasan kita mengenai indikator ini. Sampai bertemu lagi pada pembahasan deteksi dini anak gangguan spektrum autis berikutnya. Sampai jumpa.